budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ahmad Izi, selaku staf ahli direksi bidang umum humas dan administrasi PT Jasa Marga Jogja Solo. Yang kami hormati Bapak Dian Indra Gunawan, selaku manajer trafik JLTO Ruas Jogja Solo. Yang kami hormati Kepala Desa Dumang Ijo Bapak Erik Karyatno, serta yang kami banggakan teman-teman dan juga saudara-saudari dan Bapak Ibu dari Desa Dumang Ijo dan juga Jagalan. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada para Desa Dumang Ijo dan juga Desa Jagalan. Sebelum kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini, Kedua, sambutan. ketiga, sosialisasi dan tanya jawab, Keempat, penyerahan fasilitas olahraga. dan yang kelima, penutupan. Berdoa tidak dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Kepala Desa Dumang Ijo, Ibu Bapak sekalian, para relawan, para simpatisan yang ada di seputaran Desa Dumang Ijo, Kelurahan Karangnompo ya, Kabupaten Klaten, dan juga sepertinya yang direncanakan hadir ada juga yang dari Jagalan. Jasa Marga Operator, terima kasih banyak atas kehadirannya telah membersamai kami sampai sejauh ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari beberapa rangkaian kegiatan yang kemarin diselenggarakan oleh JMJ, teman-teman humas PT JMJ memang memiliki rencana untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan juga silaturahim dengan masyarakat yang ada di sekitar koridor jalan tol Jogja Solo. Melalui dua daerah administratif tingkat satu, Pak, ada Pemprov Jatel dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Jatel sendiri ada 3 daerah yang bukan hubungan tadi kemudian ataupun mau meninggalkan kerja. Soalnya sebentar lagi pada saat masa libur Lebaran, kami berencana melakukan operasional secara fungsional, artinya jalan tol yang kami bangun itu belum sempurna 100%, sudah 95% selesai. Dan khususnya juga masyarakat yang ada di sekitar koridor jalan tol. Selanjutnya, sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini seperti yang tadi saya sampaikan dalam rangka melakukan silaturahim dan juga sekaligus sosialisasi kepada sebanyak-banyaknya masyarakat yang ada di sekitar koridor jalan tol Jogja Solo ini untuk saling memahami apa sih peran jalan tol itu, apa sih fungsi jalan tol itu, dan apa manfaatnya. Terus bagaimana hari ini kami harap menjadi langkah awal buat kita semua pagi hari ini, dan apa yang sudah kami berikan bisa membawa keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Amin. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami hormati perwakilan dari JMJ, JLTO, teman-teman Karang Taruna, relawan, khusus KDMP karena di sini ada KDMP, juga teman-teman mahasiswa yang hari ini sampai kedepannya magang di JMJ. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di aula kantor Desa Dumang Ijo memenuhi undangan dari JMJ. Hari ini akan ada kegiatan sosialisasi keselamatan dalam perjalanan melewati jalan tol satu itu. Dan ini perlu kami sampaikan, hal yang baru tentunya bagi kami di Desa Dumang Ijo dan di Desa Jagalan. Ternyata betul, ya ada jalan tol. Dulu jalan tol itu hanya kita lihat di TV, kemudian kita di kota-kota besar. Ini lewatnya Dumang Ijo juga sudah banyak pertanyaan tentang rest area. Aku pengen dodol nopo piye carane gitu. Dodol nopo gitu. Nah ternyata ceritanya juga bahwa ada perubahan, ya ada perubahan. Tentunya satu sedikit banyak perilaku budaya dan sebagainya. Sempat di akhir Desember Dumang Ijo
Itu juga kami dibel oleh teman-teman Resmo, oleh teman-teman CMC dan sebagainya, itu ini pun rumah hijau. Karena apa? Nah ini teman-teman yang pakai pink ini yang kemarin bersama dengan Polres, Polsek, Koramil itu patroli, adanya patroli itu salah satu kegiatan yang memang menurut kami sangat berbahaya karena malah dengan lihat. Bayangin itu karena orang main dorong-dorong besi pembatas itu, foto-foto. Padahal kecepatan jalan itu berapa kita rata-rata? Pasti rata-rata 90, rata-rata 80 itu. Nah, hal seperti ini memang sepertinya kan kalau biasa jalan seperti ini, nah sangat besar gitu. Itu memang kami minta dari yang karya untuk menutup sementara di lokasi rest area baik di Jagalan maupun Taman Hijau. Kemudian mengadakan patroli bersama, tidak hanya di atas tapi di bawah. Itu karena apa? Kalau sudah jam 5 itu penuh masyarakat itu ditongkrong di situ itu kayak gitu, apalagi malam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini di samping sosialisasi berkelanjutan juga Mas Wahyu CS, kemudian kerjasama dengan Polres juga patroli, kemudian istilahnya melakukan kegiatan rutin, istilahnya satu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa ini kaitannya dengan adanya jalan tol ini memang perlu kesiapsiagaan. Beberapa wilayah kemudian menurut di Prambanan ini titik temunya di terowongan itu kan itu ya titik poinnya gitu. Atmopo itu di situ itu karena gone yo pena luas dan sebagainya. Kemudian ya kalau malam ya memang sekarang kan orang ada di situ, nah ngapain orang itu tujuannya itu, seperti itu. Nah hari ini ada kegiatan CSR kalau tidak salah nih, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Memang beda-beda antara Jagalan dan Taman Hijau. Kemarin untuk Taman Hijau karena Karang Taruna kami itu beda-beda juga unit bukan unit usaha bidangnya. Ada yang bidang sosial ekonomi teman-teman KDMP, ada bidang kebudayaan teman-teman juga Karang Taruna. Bupati audiensi dengan Bupati. Terlepas apapun adanya tol ini karena salah satu kegiatan yang masih berjalan adalah rest area itu. Kemarin sempat sudah mulai lagi ya, teman-teman supportnya SKS dan KPJ sudah mulai. Jangan sampai selalu saya perhatikan, jangan sampai terjadi masalah lagi seperti kemarin. Itu mungkin Mas Dinan terus ya Bang. RUU kita bangun. Karena apa? Kualitasnya luar biasa, jeleknya maksudnya. Itu sampel video ada, jebol semua. Itu nih. Jangan dulu Mas. Sama dia itu. Kemudian kemarin juga hari Sabtu kemarin diundang lagi bersama Polres itu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di jalan ini. Tapi yang terpenting seperti ini saya sampaikan. Satu, bahwa kita harus transfer knowledge, artinya perubahan pola perilaku dan sebagainya. Adanya jalan tol itu sedikit banyak akan merubah pola perilaku kita. Itu Taman Hijau yang bilang di Taman Hijau karena ada 3 bis ada korban jiwa karena itu dirempar, namanya dirempar itu gagal kena kotor seperti pecah. Itulah ini kan Taruna dan yang lainnya nanti yang ada di lapangan. Nah kan minimal mensosialisasi tentang perubahan-perubahan yang ada di wilayah Desa Jagalan dan Desa Taman Hijau. Ya mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mengajukan seperti ini Mas Surah yang Taman Hijau ngomong relay 12 tapi semuanya tujuannya untuk kebaikan. Insya Allah. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi program kerjasama kerja di sosial. Nggak usah. Sini kami akan membawakan materi tentang pentingnya keselamatan berkendara di jalan tol.
Nah, pastinya Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan jalan tol baik mungkin liburan ataupun nanti saat mudik lebaran. Nah, singkatnya apa itu jalan tol? Pada intinya jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang ditentukan untuk pengendara. Pastinya tunggu UMKM yang bisa didirikan dari masyarakat sendiri. Next. Pada dasarnya mungkin Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu bedanya jalan tol itu ada di kecepatan kendaraannya, di mana di jalan biasa batas minimal kecepatan itu 30 km per jam dengan maksimal 50 km per jam, sedangkan di jalan tol sendiri minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Ada nggak sih mas resiko penyebab kecelakaan di jalan tol karena kan tidak dengan kecepatan tinggi juga kan? Ya, untuk perhatikan untuk bagi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti jalan tol yang bebas hambatan tanpa rambu lalu lintas. Kita sebagai masyarakat dalam berkendara secara ugal-ugalan atau tanpa menaati aturan tersebut. Artinya di jalan tol ada aturan sendiri yaitu mungkin. Selanjutnya berhenti atau dahului di bahu jalan, karena bahu jalan sendiri fungsinya bukan untuk berhenti kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kita dilarang mendahului lewat bahu jalan. Tadi kita udah ngomongin etika, risiko, terus bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat. Tidak perbaiki sekitar jalan tol, karena jalan tol yang sudah beroperasi membutuhkan zona clear area ya mas, atau zona bersih yang tanpa kerumunan atau kegiatan masyarakat di sekitarnya. Contohnya di sisi pembatas itu. Nah, selanjutnya juga membakar sampah di pinggir jalan tol karena yang ingin kami tanyakan tadi telah disampaikan oleh narasum bahwa untuk di area tol Jagal zona hijau tadi dari Pak Lurah juga menyampaikan yang lagi viral untuk saat ini. Kemarin itu kan istilahnya iseng waktu nomor duit atusan logam itu sehingga menimbulkan bahaya di jadalan dari Pacare zona hijau warga jadalannya lalu zona hijau artinya kami sebagai masyarakat yang tunduk kepada pimpinan dalam hal ini Pak Kepala Desa, mungkin kami bisa membantu. Apa yang harus kami lakukan? Nama Marsudi, kebetulan saya perangkat desa dan warga sebagai DPK, dan saya perlu saya sampaikan khusus kepada Bapak dari Jasa Marga atau Pembangunan. Berhubung di Desa Kelapa Hijau, wilayah Kelapa Hijau itu dilewati 3 terowongan ya Pak ya. Itu kan masih gelap. Untuk pemasangan lampu itu tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab itu BPU atau dari pihak jalan tol? Karena mohon maaf banyak untuk tawuran ada aksi-aksi coret-coretan yang tidak pantas. Saya lagi mohon untuk dijawab ini Pak. Untuk apa kebutuhan masyarakat kita meningkat. Tetapi ini kita baca dari yang di kilometer awal ya Pak. Kilometer awal itu sekitar kilometer 0 sampai kilometer 20. Memang di beberapa titik bahkan hampir semuanya Pak itu kita pasang namanya spotlight Pak. Jadi yang frontage menuju terowongan itu kita pasang Pak. Tetapi silakannya Pak, kalau sudah 5 kali ganti lampu Pak, lampunya pecah, kabelnya diputus. Bahkan di Indonesia Pak, bahkan kami sudah ada kesepakatan dengan warga dan kelurahan, ada yang OU atau ada beda caranya, tetap juga oknum Pak. Nah itu juga nanti setelah kita pasang atau kita kemudian Pak, itu nanti tanggung jawabnya menjadi siapa yang menjadi penanggung jawab tersebut Pak. Jangan sampai terulang lagi di kilometer sebelumnya, gitu Pak. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Atau
Ibu Bapak sekalian, saya juga turut berbahagia antusiasme dari warga Demak Ijo ini. Vibes-nya itu gak jauh dari Pak Desa. Semangat terus ya Pak ya. Semangatnya semangat membangun, semangat ingin berkolaborasi dan gotong royong. Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh, karena memperkenalkan lawannya Jeffrey Nicole, ya saya sebut Pak Jeffrey aja kan. Harapan kami memang Pak, yang kemarin mengumumkan viral itu Pak, saya pernah sengaja dibuatkan acara Pak sama RRI Surakarta, Puru 2 FM, RRI Surakarta, dibikinkan flyer, dibikinkan banner itu Pak, morning talk membahas keamanan berkendara di jalan tol pasca pelemparan. Judulnya langsung begitu Pak, berangsung gitu. Jadi judulnya langsung begitu Pak, sehingga para penelpon juga menanyakan hal yang sama seperti yang Bapak tanyakan tadi. Yang sudah kami lakukan Pak selaku Badan Usaha Jalan Tol yang memang mengelola jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo ini, pertama-tama kami melakukan koordinasi lapangan untuk mencegah terjadinya kejadian semacam itu berulang Pak, sehingga tidak ada yang mengawasi. Itu juga menjadi sorotan dan pertanyaan dari para akademisi dan juga pendengar radio saat itu, kenapa begitu sampai nggak ada yang jaga. Tadi di awal saya sampaikan ke sebanyak-banyaknya masyarakat yang memang perlu kami sampaikan apa fungsi jalan tol, apa peran jalan tol, apa manfaat jalan tol, dan bagaimana peran serta masyarakat untuk turut mensukseskan atau melancarkan pengoperasian jalan tol tadi Pak. Ini yang membuka kebetulan yang kemarin ada pelemparan Pak. Kalau di beberapa ruas yang kemarin sempat saya diberi penugasan Pak, itu hal sepele sering terjadi Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak, dan juga kalau ada, mohon juga bisa disosialisasikan kepada warga dan juga tarunanya. Saya itu di sepanjang jalan tol biasanya Pak, kami pasang pagar Pak, pagar tol itu Pak ya, pasang pagar. Itu sekarang sebelahnya pemukiman Pak, dia bawa keranjang sampahnya di sok gitu Pak. Nah itu banyak sekali saya mengalami, makanya sering melakukan kegiatan semacam ini, menghimbau gitu Pak. Makanya saya bilang tadi Pak, mudah-mudahan di sini tidak gitu Pak. Pemerintah tempat untuk dikelola gitu Pak. Makanya kalau memang saat ini belum terpasang, karena tadi Pak Jatuh bilang pengalaman di tempat lain begitu dipasang besoknya sudah ramai lagi Pak. Nanti mungkin dari pertemuan ini sudah tahu kontak personnya siapa, PS-nya siapa, di lapangan nanti bisa ditindaklanjuti kerjasamanya, koordinasinya, sehingga harapan dari warga Demak Ijo ini bisa kita realisasikan dan kedepannya sama-sama ikut menjaga aset tersebut seperti itu Pak. Gitu Pak ya, terima kasih. Di sana saya ingin menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, ini yang menjadi unek-unek warga. Dan ini kami sudah beberapa kali mendapat pertanyaan dari beberapa warga kami. Nah, kira-kira untuk pengelolaan rest area terkait nanti modelnya kios atau pemeliharaan parkir dan sebagainya, ini apakah ada kuota yang diberikan kepada desa terdampak? Nah, tentunya kepada Jajaran dan Demak Ijo. Ini perlu saya tanyakan karena beberapa kali kita ditanyakan terkait itu. Misalnya nanti untuk desa terdampak mendapatkan kuota misalnya berapa kios dan sebagainya, dan tentunya mendapatkan fasilitas harga sewa yang lebih murah daripada yang lain. Ini harapan kami Pak. Kemudian dan masyarakat juga mengapresiasi apa yang memang selama ini telah kami lakukan, yang juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kami di sini selaku Badan Usaha Jalan Tol memang ditugaskan, dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jalan tol dari Solo sampai Kulon Progo tadi. Masih dengan Pak Kepala Desa, rest area yang terdapat di jalan tol Solo yang kebetulan melintasi daerah atau desa Jagalan dan Demak Ijo ini, itu sampai saat ini menurut perencanaan kami Pak, rencana kami ini pengelolaannya masih belum dibahas secara detail. Artinya begini, kami ini ditugaskan untuk menyelenggarakan jalan tol, baik itu merencanakan, membangun, memastikan maupun memelihara. Diatur oleh peraturan, pasti kita juga akan sampaikan kepada masyarakat sekitar untuk bisa ikut berpartisipasi. Siapapun nanti pengelolanya, entah itu investor, entah itu mitra kami dari jasa marga yang lain atau kami sendiri, pasti ada kesempatan untuk UMKM berpartisipasi. Seperti itu Pak.
Nah, yang tadi selanjutnya harapannya tadi Pak, kita juga berharap bahwa kami ini kan entitas yang memang memiliki induk Pak. Jika nanti induk kami juga ada kegiatan semacam ini, kami juga akan bersampaikan Pak. Dulu kalau saya di rest area bukan rest area tol ini yang punya sungai itu kan depan itu ada dua sungai. Nah ini untuk buangan air kanan kiri gitu. Contoh yang perbatasan dengan Gagalan itu larinya juga tuh Demak Ijo, wilayah Gagalan juga tuh Demak Ijo. Jadi saya punya namanya yang satu Sungai Kubang, jadi oke itu sudah sungai. Kemudian Sikuang ini sebenarnya adalah saluran, tapi lokasinya memang dalam, sehingga semua air itu dimasukkan situ semua, itu sehingga dipastikan bahwa danau Ragadres mesti banjir. Nah ini yang dampak banjir ini pasti meluber ke lahan pertanian. Ini kemarin waktu koordinasi dengan Pak Bupati, Mas Bupati juga saya sampaikan banjir itu seperti apa, meluapnya kayak gitu. Kemudian kemarin dengan PUPR juga saya sampaikan, dengan Adikarya juga saya sampaikan, gitu. Pasti lama-kelamaan pasti nggak kuat. Itu kemarin kami usulkan tolong ditaruh, itu ditaruh tapi bawahnya juga dipreser supaya orang bagus. Karena airnya besar, karena itu limpahan dari kanan kiri tol. Nah ini memang semoga ini nanti ada solusi, dan saya seperti itu. Bisa ada solusi. Kemarin juga saya sampaikan ke Mas Rudi, Pak Suryanto juga dari PUPR itu. Terusan itu hampir 4,5 hektar. Jadi teman-teman Mas, yuk kita bisa survei bareng-bareng. Itu video-video juga ada saat banjir seperti apa. Jadi sebelum tol belum pernah banjir, artinya banjir yang meluap ke lahan pertanian. Karena sekarang jadi mungkin belum pati aja cukup ya. Sekarang sudah jadi sungai sekarang ini kan itu. Ya. Jadi dari bisa kami itu, karena cuma sampai di saja Pak, kunjungan sana nanti dari utamanya ke PU Pak. Seperti itu Pak. Tinggal sama Pak Kepala Desa itu. Itu. Jadi yang untuk jadi dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili PT Jasa Marga Jogja Solo menyerahkan bantuan yang memang kemarin dari koordinasi teman-teman lapangan dibutuhkan di Desa Dumasijo ini berupa peralatan kerja. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Saksikan Pak Kepala Desa ini, ya, berkah ini. Terima kasih. Berupa gaji mesin dan harga tanah. Ya. Kenso Pak. Ya. Karena kemarin juga banyak bertetangga dan bersahabat dekat pasti ya. Jalan sama Mas Jo, sekalian juga kita dari koordinasi teman-teman lapangan Karang Tarungan ini memang ingin menjadi atlet semua ini kayaknya kan. Makanya untuk sarana olahraga sehingga mereka bisa umur hidup kita Mas saya sini ya. Kumpul nongkrong itu sambil olahraga sehingga bisa membawa manfaat buat semuanya. Semoga berkah ya. Amin. Foto bareng lagi Pak. Foto bareng. Ini di atas diangkat. Oke. Lagi semua itu mana Mas? Dari bawah. Nah, ini Pak. Baik, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah.
menunggu video